Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para wali santriwati yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, setelah kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikutinya hingga akhir zaman dengan ihsan. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kami dari perwakilan dari Ma'had Al-Hijaz akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan dimulainya awal ajaran baru. Kita ketahui bersama yang harus kita rela, ridhoi, dan kita terima takdir Allah tabaraka wa ta'ala dengan kondisi pandemik yang masih tidak kondusif untuk melakukan offline, maka insya Allah kita jelaskan bahwa tetap melaksanakan KBM ataupun ajaran baru ini di tanggal 13 Juli. Namun hal itu dengan beberapa perincian. Di antaranya adalah melihat bahwasanya kita memiliki Al-Hijaz Islamic Center ini memiliki 3 program yang sedang kita jalankan. Yang pertama adalah program Ma'had Al-Hijaz Islamic and Arabic School yang berdurasi ataupun memiliki masa pendidikan 6 tahun yang sudah berjalan, alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah Marwah Quranic School, ini sejenjang SD, Ma'had Tahfiz khusus putri, yang alhamdulillah kita berikan full beasiswa, jadi programnya tidak berbayar. Dan yang ketiga adalah program yang terbaru kita adalah program Tahfiz Bersanad yang langsung diampu oleh Syekhah Mas'udah Busalma hafidhahallahu ta'ala dari Aljazair. Nah, tentunya dari beberapa program ini, yaitu 3 program ini, tidak akan sama perlakuannya dalam penerapan kurikulum ataupun teknis dalam ajaran yang baru ini. Jadi insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan menjelaskan beberapa teknis yang rinci di antara 3 program tersebut. Jadi bagaimana SMP-nya belajarnya, ataupun Marwah Quranic School atau Tahfiz Bersanad. Insya Allah kita akan mulai dari SMP terdahulu. Jadi untuk SMP ini tetap kita akan mulai di tanggal 13 Juli, yaitu tanggal 13 Juli dilakukan orientasi untuk santriwati yang baru. Jadi di sana kita akan susun bagaimana teknis-teknisnya, bagaimana sistem supaya semaksimal mungkin ataupun kita ambil seefektif mungkin. Jadi kita tidak mungkin memaksakan hal-hal yang kemarin kita terapkan dalam offline, kemudian kita terapkan dalam online. Jadi insya Allah kita tetap mulai tanggal 13 Juli untuk santriwati baru, kita adakan penyesuaian dalam hal ini terkait dengan online. Jadi tidak, kita ulangi lagi, tidak seluruh kurikulum 100% bisa kita terapkan dalam masa online ini. Insya Allah tetap masuk sebagaimana biasa, tetapi dengan penerapan kurikulum yang kita sesuaikan. Ya, kita ulangi lagi, jadi berarti kurikulumnya tidak seperti sejatinya kurikulum yang kita jadikan konsep di sekolah Al-Hijaz ini. Jadi tetap online sampai bulan Desember, insya Allah akan masuk di bulan Januari. Kemungkinan kurikulum ataupun metodologi ataupun konsep yang akan kita lakukan akan memperbanyak teknik-teknik ataupun pelajaran mapel-mapel yang mudah untuk diajarkan dan untuk diaplikasikan. Misalnya kita mulai banyak menghafalkan Al-Quran. Jadi teknik ini yang lebih banyak kita jumpai, lebih efektif di lapangan ya. Kalau teknik-teknik yang materi sifatnya ke buku ataupun hal yang berkaitan dengan gurunya saja menyampaikan sementara muridnya hanya menyimak, ini banyak yang kecolongan. Maksudnya kecolongan adalah gurunya fokus, ternyata muridnya tidak tahu di mana. Ya, ada yang mungkin megang HP tapi koneknya ke yang lainnya, tidak kepada KBM-nya. Jadi kita akan terapkan insya Allah lebih kepada hal-hal yang bisa disesuaikan. Intinya yang bisa disesuaikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan tahfiz. Dan ini tahfiz banyak sekali.
tahfiz Al-Quran tentunya, kemudian tahfiz matan-matan yang telah kita jalankan. Dan ini lebih efektif untuk diterapkan di masa pandemi seperti ini. Dan tentunya tidak terlepas dari peranan orang tua dalam memantau di rumah bagaimana praktek mereka. Kedua, metodenya akan lebih kita seringkan ada meeting dengan Google ya. Kita menggunakan Google Meet supaya kita dapat mengontrol apakah dia benar-benar aktif dalam KBM atau hanya sekedar masang absen, atau dia dalam kondisi tidur-tiduran di kasur atau di mana-mana. Karena kita ketahui online ataupun offline dalam belajar ini tetap adab kita harus kita jaga, bahwasanya adab-adab menuntut ilmu dalam adab bermajelis tetap kita jaga. Sebagaimana kita juga ya, kita para pengajar pun dalam mengajar meskipun online tetap kita di depan meja, di depan kitab mengajar sebagaimana kita mengajar di kelas. Jadi ini akan kita gunakan metode untuk menggunakan media Google Meet ya, karena di Zoom kabarnya kurang, ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Jadi mohon kepada wali santri untuk rela ya untuk menerima, karena kita ketahui bersama bahwasanya Google Meet, Zoom ataupun hal-hal yang seperti itu akan menyita kuota yang lebih banyak. Dan ini demi efektivitas belajar anak kita. Jangan sampai waktu anak kita belajar panjang, capek di depan HP, namun kurang efektif. Karena ini juga kita simpulkan, kita ambil dari pelajaran yang lewat selama 2 bulan lebih ini. Kita menggunakan WA, maksudnya adalah untuk mengambil sisi ekonomisnya, namun ternyata ada sisi yang tidak kita sentuh, yaitu efektivitasnya. Maka ada hal-hal yang kita paksakan untuk saat ini dengan menggunakan Zoom, dengan menggunakan Google Meet. Jadi kesimpulannya, SMP kita berjalan dengan online dan dengan teknis yang kita jelaskan tadi. Namun khusus kepada anak-anak kelas 1 yang baru, untuk kelas 1 yang baru maka kita lebih penekanannya kepada persiapan ya. Mungkin banyak kitab-kitab yang belum kita ajarkan yang tidak memungkinkan karena butuh untuk tatap muka. Jadi mungkin jangan bosan ataupun jangan cepat menghukumi. Kenapa kok pelajarannya ringan sekali, enteng sekali atau sedikit sekali materinya. Jadi ini kita akan mengambil hal-hal yang menjadi basic untuk masuk nanti di bulan Januarinya. Jadi mulai sekarang semester ini kita akan penekanan kepada basic, perkenalan kepada materi-materi yang berkaitan dengan kurikulum yang akan kita ajarkan yang sejatinya dalam kurikulum kita ya. Ini untuk kelas 1-nya. Adapun kelas 2 dan kelas 3 karena mereka sudah terbiasa, jadi kita bisa menerapkan online dan mereka sudah ada bayangan karena dia sudah santriwati kita yang sudah naik kelas 2, kelas 3 ini sudah pernah merasakan bagaimana saat di kelas, bagaimana ustadznya mengajarkan, bagaimana metodologinya, bagaimana kitabnya pun itu mereka sudah terbiasa sehingga tinggal menjalankan di dunia online-nya. Adapun kelas 1 mereka belum ada bayangan sama sekali. Jadi ada beberapa perbedaan di semester 1 ini dibandingkan semester 1 yang tahun kemarin.